Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah tarawih rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa 1 bulan ke depan Allah terima sebagai ibadah puasa yang terbaik selama kita hidup. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih saja cinta sama kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan ini. Maka itu kita wajib bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Jemaah tarawih rahimakumullah. Kalau kemarin rencananya kita akan mengadakan sholat tarawih ya, kemudian diundur menjadi hari Minggu ini. Mungkin ada saja di antara anak-anakku sekalian yang bertanya-tanya, kok nggak bisa kompak ya, barengan gitu se-Indonesia lah paling enggak dilaksanakan berbarengan. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu kepadamu, nanti ada 2 metode dalam menentukan awal bulan. Yang pertama metode hisab, yaitu metode dengan cara menghitung bulan. Itu biasanya dilaksanakan oleh salah satu organisasi besar di Indonesia itu dengan menggunakan metode hisab. Organisasi tersebut, organisasi Muhammadiyah, biasanya menghitung sudah puluhan tahun ke depan. Tahun depan saja sudah dipredik, sudah dihitung kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, termasuk mungkin di antaranya adalah 1 Syawal. Metode yang kedua adalah dengan metode ru'yah, atau harus dilihat atau harus disaksikan, tidak cukup hanya dengan dihitung. Itu biasanya digunakan oleh organisasi besar juga di Indonesia, terbesar itu Nahdlatul Ulama. Yaitu harus bisa melihat derajatnya harus lebih tinggi dari 2 derajat, baru kemudian ditentukan awal Ramadan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang hari ini kita tarawih, masing-masing punya alasan. Wa man syahida minkum syahar falyasum. Syahida menyaksikan, berarti melihat. Bisa. Jadi dua-duanya benar. Yang salah yang mana? Yang enggak puasa. Keteng. Orang enggak puasa. Mengapa mereka enggak puasa? Nah, laku sekalian jamaah tarawih rahimakumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kita pegang dulu. Manusia itu ada di posisi tengah. Dia ada di tengah-tengah, di atas hewan dan di bawah level malaikat. Manusia itu
Kenapa ada di atas hewan? Karena dia punya ilmu. Karena dia punya ilmu, maka derajatnya ada di atas level hewan. Maka disimpulkannya manusia yang tidak berilmu kal bahaim. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Jadi manusia yang tidak punya ilmu, ya levelnya, derajatnya sama dengan binatang. Mengapa manusia itu tidak selevel dengan malaikat? Karena manusia punya yang namanya nafsu. Karena manusia punya nafsu, maka levelnya ada di bawah level malaikat. Maka manusia yang bisa menundukkan nafsunya, maka levelnya naik ke derajat level malaikat. Apa manusia akan jadi malaikat? Tidak. Tiba-tiba saja manusia yang bisa menaklukkan nafsunya, dia punya sayap misalnya. Kayak di film-film, malaikat bersayap. Tidak. Malaikat itu ada levelnya di atas manusia, derajatnya di atas manusia. Level malaikat itu posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang bisa menundukkan nafsunya, maka naik derajatnya ke level malaikat, maka dia posisinya dekat dengan Allah. Untuk bagaimana caranya manusia bisa menundukkan nafsunya dan lebih dekat lagi dengan Allah, maka Allah berikan jalan, Allah berikan cara, Allah berikan tipsnya, ada sirnya, ada rahasianya, supaya bisa dekat dengan Allah atau selevel dengan malaikat. Apa syaratnya? Tundukkan nafsu. Bukti cintanya Allah kepada manusia, maka Allah memberikan caranya bagaimana supaya dekat dengan Allah. Apa itu caranya? Puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, mau jadi orang yang bertakwa? Kita sudah sering dengan istilah takwa. Kita sangat-sangat familiar, nggak asing dengan istilah takwa, itu nggak asing. Anak SD baru kelas 1 pun mungkin TK kenal dengan yang namanya takwa. Tapi tahu tidak, makna takwa itu juga adalah makna cinta. Kalau kamu mau aku cintai, kutiba alaik puasa, gitu. Mengapa puasa ini Allah wajibkan kutiba alaikumusiyam? Bukti besar bahwa Allah cinta kepada manusia. Supaya apa? Nafsunya ditundukkan dengan puasa. Wajib. Cuman kita sering tidak sadar. Saat ini Allah menurunkan cintanya kepada manusia dengan mewajibkan kita puasa. Karena kita tidak mengerti saat ini, 1 bulan ini, fasilitas cintanya manusia Allah kepada manusia diberikan seluas-luasnya. Kitanya yang enggak kitanya yang enggak mengerti. Allah sedang cinta-cintanya sama kita, kitanya biasa saja. Puasa kita bukan sedang menjalankan dan membalas cintanya Allah, tapi puasa kita hanya sekedar menahan laparnya dan haus. Puasa kita hanya puasa awam. Maka dari itu Allah wajibkan untuk berpuasa.
Bukti cinta. Kenapa diwajibkan? Contoh, bagi anak-anak kelas 6 wajib membuat karya ilmiah. Anak yang sadar bukti cintanya gurunya, ustadznya kepada santri, dia sadar dia akan mencari bahan untuk karya ilmiah, untuk karya tulis. Dia belajar. Dia buka-buka buku, dia buka-buka internet, dia tulis sekian lembar. Kita tanya sekarang, untuk apa paper itu? Untuk ustadz kah? Tidak perlu. Untuk saya? Enggak. Untuk pondok? Tidak. Tapi ini untukmu sendiri. Supaya kamu belajar menulis, belajar membaca, kemudian apa yang dibaca dituangkan sehingga kamu menjadi cerdas dalam membaca. Banyak di antara anak-anak yang tidak sadar ini bukti cinta ustaz kepada santrinya. Malah rasa, apa sih ini paper? Apa sih ini karya ilmiah? Manfaatnya apa? Emang kepake nanti? Itu tandanya tidak mengerti cinta ustaz kepada santrinya. Kalau dia pandai menulis, pandai membaca, untuk siapa? Untuknya kita tidak butuh. Puasa pun sama seperti. Andaikan Ramadan itu Allah sunahkan aja. Tidak Allah wajibkan. Disunahkan untuk kalian wahai orang-orang yang beriman untuk puasa. Pilih mana? Mengerjakannya atau tidak? Pasti lebih dari setengahnya tidak akan mengerjakannya. Karena saat itu mungkin kita ada di level terendah daripada hewan. Saking cintanya Allah kepada manusia, diwajibkan kamu naik ke level malaikat. Karena malaikat itu orang yang manusia, makhluk yang paling dekat denganku, kata Allah. Tundukkan nafsumu. Kata Allah, tundukkan nafsumu. Supaya derajatmu naik ke level malaikat. Maka anak-anak, orang-orang yang tidak puasa di Ramadan, sungguh tidak tahu berbalas cinta. Sampai bukti cintanya Allah kepada manusia, maka Allah wajibkan puasa. Kalau tidak Allah wajibkan, mungkin banyak yang tidak puasa. Begitulah kata Al-Ghazali, bahwa ada sebuah rahasia besar dalam puasa. Apa? Cintanya Allah kepada manusia. Maka selama perjalanan 1 bulan nanti ke depan, bagaimana kemudian kita menunjukkan balasan cinta Allah kepada kita manusia. Kita berbalas cinta kepada Allah, kita juga mencintai Allah ini. Bagaimana? Maka lakukanlah yang Allah sukai. Lakukanlah yang Allah gembira ketika kemudian melihat kita. Ada surat cintanya yang terkumpul di dalam Al-Quran. Kalau orang sedang pacaran, kalau suratnya dibaca, senang gak? Senang gak? Ya mungkin kalian tidak pacaran mungkin, atau nggak surat-suratan. Kalau ketemu surat-suratan dihukum ya. Tapi kita coba ambil logikanya. Maka dengan membaca surat-surat Allah yang diberikan kepada manusia, kira-kira Allah senang tidak? Lebih sering membacanya Allah senang tidak? Bahkan menghafalnya Allah senang tidak? Senang. Apa yang kemudian saat ini sudah kita lakukan setahun ke belakang. Seberapa senang kita membaca surat-surat cintanya Allah kepada manusia. Seberapa sering kita membaca Al-Quran yang Allah di situ surat cinta Allah kepada manusia. Seberapa sering? Setahun ke belakang dari mulai habis Lebaran tahun kemarin. Senang tidak kita? Atau terpaksa
Bahkan diwajibkan minimal 3 juz pun kalian terpaksa misalnya. Kalau memang iya seperti itu, artinya puasa kita kemarin belum sampai kepada la'allakum tattaqun. Yo, bulan ini kita sempurnakan puasa kita. Mungkin saja mata kita bulan puasa kemarin belum diajak berpuasa. Tangan kita belum diajak berpuasa. Mulut kita belum diajak berpuasa. Sehingga setahun kemarin sampai mau ketemu lagi Ramadan hari ini, saat ini belum ada sebuah kegembiraan ketika kita menghafal surat cinta Allah kepada kita. Ada kesempatan untuk kita semua kita perbaiki amalan puasa kita supaya menyempurnakan takwa kita kepada Allah. Ustaz, kan bulan ini kita UTS. Nah, kalian belajar itu dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban, melaksanakan sebuah perintah. Belajar perbuatan baik bukan? Membaca buku pelajaran baik atau buruk? Menghafal pelajaran baik atau buruk? Kalau kebiasaan baik ini dilakukan, kira-kira Allah senang atau tidak? Kira-kira ini adalah salah satu bukti Allah, bukti kita cinta kepada Allah atau bukan? Kalau orang atau anak santri yang tidak belajar, malas belajar, ini bukti cinta tidak kepada Allah? Tidak. Kurang sekali. Tidur aja dengan dalil puasanya orang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sepanjang hari dari habis sahur bangun menjelang maghrib. Apa dalilnya itu tadi? Puasa tidurnya orang berpuasa, Ustaz. Bapak, Ibu, saya kasih tahu dalilnya ya. Tidurnya saya ini adalah ibadah. Yo, kita coba cermati kalimat itu, Dari mana kemudian tidur bisa menjadi ibadah? Daripada kamu habis matamu, jempolmu main game, lebih baik tidur. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah sebuah ibadah. Daripada mulutnya ngomongin yang gak beres, nyelakain orang omongannya, nyakitin orang omongannya, ngomong sih enggak, cuma bikin sesuatu di status, udah tidur. Meninggalkan hal itu adalah ibadah. Lah kalau sholat enggak, ngaji enggak, belajar enggak, ibadah tidurnya bukan berarti ibadah tapi maksiat. Mengerti sekarang? Paham? Tidurnya orang puasa adalah ibadah, betul. Ketika ia tidak melaksanakan maksiat. Ketika dia tidak atau meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka lebih baik tidur. Sebab apa? Mengurangi nilai kecintaan kita kepada Allah. Mengurangi nilai ketakwaan kita kepada Allah. Mengurangi nilai puasa kita kepada Allah. Apa buktinya? Yuk kita muzakarah ke belakang. Lihat apa yang sudah kita lakukan ke belakang. Setahun ke belakang semenjak puasa kemarin. Sudah baikkah perbuatan kita nanti? Sudah benar? Kamu sudah tidak lagi membohongi orang tua. Kamu sudah tidak lagi nyakitin orang tua dengan keinginanmu yang aneh itu. Kamu sudah tidak lagi membantah orang tuamu. Atau masih? Kalau masih, bukti cintanya Allah kepada kamu
puasalah. Karena makna puasa juga, makna rahasia dari puasa, yaitu selain cinta adalah imsakun atau tahan emosimu, latih menahan emosimu, latih menahan nafsumu. Nafsu apa? Nafsu keinginanmu yang belum cocok untukmu, belum pas untukmu. Mengawang-awang hanya ingin memerdekakan dirimu sendiri, hanya ingin bebas seperti yang lain. Tahan puasa ini, tahan. Rahasia puasa kata Al-Ghazali menahan. Bukan cuma nahan minum, bukan cuma nahan makan, tapi tahan keinginanmu. Istirahatkan keinginanmu yang selama setahun kemarin menggebu-gebu. Anak-anakku kelas 6 ini nafsu pengen kuliah ke sana, pusing mencari kamus. Tahan. Ini kesempatan terbaik untuk belajar menahan diri. Al-imsaku ala nafsik. Maka muncullah ada hadis yang mengatakan, barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Terjemahannya gampang, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Makna kesenangannya apa? Apa senang dibawain makanan tadi? Apa senang dibeliin baju baru? Apa senang dibeliin gadget baru? Apa senang libur gara-garanya? Apa makna senangnya? Senangnya ini justru harus kita tempatkan pada tempatnya yang sebenarnya. Apa ini senangnya karena ini bulan Allah menurunkan semua kecintaannya kepada kita semua. Nah, harus senang ini. Allah ngasih kesempatan, maka kita disuruh puasa. Maka kita suruh perbanyak ngaji. Maka kita suruh perbanyak berbuat yang baik-baik, yang khairun nas, yang anfa'uhum linnas. Ini kesempatan Allah untuk menaikkan derajat kita ke level malaikat. Kenapa? Karena malaikat yang dekat dengan Allah. Kita semua ingin dekat dengan Allah. Yaudah, kita perbaiki puasa kita supaya level kita naik ke level derajatnya malaikat. Kenapa derajatnya malaikat? Karena malaikat makhluk yang paling dekat dengan Allah. Berarti dengan puasa yang benar, semuanya kita ajak puasa, seluruh anggota tubuh kita ajak puasa. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Insya Allah derajat kita Allah naikkan kepada derajat yang dekat dengannya. Derajat para malaikat. Anak-anak yang belum benar puasanya, masih terpaksa. Nah, kalian terpaksa karena memang mungkin belum mengerti makna cinta kasih Allah kepada manusia. Maka paksakan dirimu untuk bisa mencintai Allah dengan menjalankan perintahnya. Insya Allah kalian akan menjadi qurrata a'yun dan menjadi lil muttaqina imam. Insya Allah jasadmu Allah haramkan di api neraka. Insya Allah kalian dan semoga kita semua Allah masukkan ke dalam surga melalui pintu yang khusus bagi pintu orang puasa. Pintu apa? Ar-Rayyan. Maka wajib bagi kita bergembira untuk kedatangan itu semua. Bukan hanya sekedar datangnya kolak, datangnya sirup marjan, datangnya apa lagi kolak kecimplung dan lain sebagainya. Tapi inilah saatnya kita berbalas cinta kepada Allah. Apa rasanya kita ditunggu oleh Allah, tapi kita tidak datang-datang. Mungkin Allah kecewa, bisa jadi Allah marah. Jangan sampai itu terjadi. Sambut cintanya Allah kepada kita, sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang la'allakum tattaqun.
Mau tahu jadi orang yang paling gembira? Berpuasalah. Tadi disebutkan oleh imam tadi. Apa? Puasa itu lebih baik kalau kalian tahu. Tahu apa? Tahu rahasianya. Apa tadi bacanya? Masih ingat? Antasumu khairul lakum ing kuntum, kalau kamu tahu. Sekarang sudah tahu? Sekarang sudah tahu? Harus sudah tahu. Puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Artinya apa? Taulah, berusahalah untuk mengetahui rahasia sir siam, rahasia puasa. Itulah yang disampaikan sedikit dari banyak hal yang disampaikan oleh Imam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dan semoga puasa ini Allah terima sebagai amal ibadah terbaik kita di sisi Allah. Semua amalan-amalan itu untuk kita. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.